Ketika hidup tak sesuai rencana, menerima tanpa menyerah, ada fase dalam hidup ketika segala sesuatu tidak berjalan sebagaimana yang telah kita susun dengan rapi. Kita membuat rencana, menetapkan jadwal, menggantungkan harapan, dan membangun ekspektasi yang seolah-olah sudah dijamin oleh logika. Namun, hidup tidak selalu tunduk pada rumus manusia. Ia bergerak dengan hukum-hukumnya sendiri, seringkali tanpa menjelaskan alasannya, dan hampir selalu tanpa meminta izin. Pada titik inilah seseorang diuji, apakah ia memaksakan kehendak kepada dunia, atau ia memilih untuk selaras dengan arusnya, sambil tetap menjaga martabat usahanya. Dalam gaya spiritual yang netral, kita diajak melihat kenyataan sebagai sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kemauan pribadi. Ada kekuatan yang bekerja di luar jangkauan pemahaman kita. Bukan kekuatan yang harus diagungkan secara dogmatis, melainkan kekuatan yang hadir sebagai struktur tak terlihat alur kehidupan itu sendiri. Alur yang tidak kita kuasai, tetapi yang bisa kita respon dengan tenang dan penuh kesadaran. Seseorang yang memaksakan setiap rencananya untuk terwujud persis sebagaimana ia inginkan akan hidup dalam kelelahan batin. Sebab dunia tidak menjanjikan penyesuaian dengan kemauan individu. Dan ketika hasil tidak datang sesuai waktu yang diharapkan, ia merasa seolah-olah hidup sedang menentangnya. Padahal seringkali, hidup hanya sedang mengarahkan kita ke arah yang lebih sesuai, meski tidak selalu sesuai selera awal kita. Pada titik ini, penerimaan menjadi bentuk kebijaksanaan, bukan kelemahan. Menerima bukan berarti menyerah. Ini adalah salah satu kesalahpahaman terbesar yang dimiliki banyak orang modern. Menerima adalah pengakuan jujur bahwa manusia tidak memiliki kendali atas segala variabel, bahwa tidak semua hal dapat kita paksa, bahwa usaha manusia tidak pernah menjadi satu-satunya penentu hasil. Namun pada saat yang sama, penerimaan justru menuntut kedisiplinan untuk tetap bergerak. Kita menerima kenyataan, tetapi tidak menghentikan langkah. Kita mengakui arus kehidupan, tetapi tidak melepaskan dayung. Disinilah letak kedewasaan batin seseorang. Ia tahu kapan harus menggenggam dan kapan harus melepaskan. Dalam konteks kehidupan modern, kondisi ini sangat relevan. Banyak orang hidup dalam tekanan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka merasa tertinggal ketika melihat pencapaian orang lain. Mereka merasa gagal ketika umur tidak sejalan dengan standar sosial yang tidak pernah mereka setujui secara sadar. Mereka menjadi korban dari timeline yang tidak pernah mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Hidup terasa berat bukan karena kenyataan, tetapi karena perbandingan. Dan ketika rencana tidak berjalan sesuai keinginan, mereka menganggap diri tidak cukup baik. Padahal hidup hanya sedang mengajarkan ritme baru. Monolog batin seseorang yang bijak tidak lagi terdengar seperti "Mengapa ini terjadi padaku?" tetapi berubah menjadi "Apa yang sedang diajarkan kehidupan melalui ini?" Perubahan sudut pandang ini adalah bentuk kepasrahan yang aktif, sebuah cara untuk tetap kuat tanpa menjadi keras, tetap bergerak tanpa menjadi gelisah. Pada akhirnya, manusia bukan diminta untuk menguasai hidup, tetapi diminta untuk menguasai dirinya dalam menghadapi hidup. Kita tidak harus mengetahui seluruh alasan di balik setiap kejadian. Kadang kita hanya perlu percaya bahwa perjalanan ini memiliki logikanya sendiri. Dan pada waktu yang tepat, ketika jarak sudah cukup jauh, kita akan melihat bahwa apa yang dahulu kita anggap sebagai kegagalan atau penyimpangan arah ternyata adalah bagian penting dari jalan yang lebih luas. Ada saat untuk merancang, dan ada saat untuk merelakan. Keduanya bukan lawan, tetapi dua sisi dari satu kesadaran yang utuh. Dan ketika kita mampu berada di titik tengah itu, menyeimbangkan keinginan pribadi dengan alur kehidupan, di sanalah kedamaian yang sesungguhnya mulai berakar. Di tengah tekanan sosial, media, tenang, menyaring, bukan tenggelam di era modern ini. Media sosial telah menjadi ruang besar tempat manusia saling menampilkan hidupnya, saling menilai, dan tanpa disadari saling membebani. Setiap hari kita dihadapkan pada arus informasi yang tidak pernah berhenti. Gambar-gambar penuh pencapaian, kabar tentang kesuksesan orang lain, standar hidup yang terasa semakin tinggi, serta opini publik yang berubah secepat kedipan mata. Di tengah derasnya arus ini, seseorang seringkali lupa bahwa ia memiliki pilihan,
menyaring atau tenggelam. Dalam pendekatan spiritual netral, kita diingatkan bahwa arus kehidupan tidak hanya mengalir melalui peristiwa nyata, tetapi juga melalui informasi yang mengisi pikiran kita. Pikiran adalah ruang yang suci. Ia menentukan kualitas pengalaman hidup seseorang. Namun ketika ruang itu dipenuhi oleh hiruk-pikuk dunia digital, kualitas batin mudah terganggu. Stoikisme mengajarkan bahwa bukan dunia yang harus kita taklukkan, tetapi persepsi kita terhadap dunia. Dan di zaman ini, persepsi itu sangat mudah dibelokkan oleh apa yang kita lihat di layar kecil yang kita genggam. Media sosial menciptakan ilusi yang halus, namun memengaruhi. Ilusi bahwa semua orang sedang melaju cepat. Ilusi bahwa hidup harus selalu memukau. Dan ilusi bahwa nilai diri ditentukan oleh seberapa banyak tepuk tangan digital yang diterima seseorang. Pada akhirnya, manusia jatuh ke dalam jebakan perbandingan yang tidak pernah usai. Ia membandingkan langkahnya dengan highlight hidup orang lain. Ia merasa tertinggal hanya karena orang lain terlihat lebih bersinar. Padahal, tidak ada kehidupan yang sepenuhnya utuh di balik layar. Dalam monolog batin yang tenang, seseorang bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ia hidup untuk menyenangkan dunia? Atau ia hidup untuk menjalani perjalanan batinnya? Apakah ia berjuang untuk menjadi lebih baik? Atau hanya berusaha agar terlihat lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah jendela menuju kesadaran. Mereka mengingatkan kita bahwa arus informasi tidak harus menguasai kita. Kita dapat memilih bagaimana menanggapinya. Kesadaran spiritual tidak meminta kita meninggalkan dunia digital. Ia hanya mengajak kita untuk hadir dengan lebih jernih. Untuk melihat bahwa tidak semua kabar harus masuk ke dalam hati. Untuk memahami bahwa informasi yang tidak berguna hanya akan menambah beban. Dan yang terpenting, untuk menyadari bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh validasi eksternal, melainkan oleh integritas batinnya. Ketika seseorang mampu menyaring arus informasi, ia tidak lagi menjadi penonton yang terpaku pada panggung besar dunia. Ia menjadi pengamat yang sadar, yang memilih apa yang layak masuk dan apa yang sebaiknya dibiarkan berlalu. Ia tidak lagi mudah terbawa kehebohan, tidak mudah terpancing amarah, tidak mudah terguncang oleh komentar-komentar asing yang bahkan tidak mengenal dirinya. Ia berdiri teguh di tengah keramaian digital, seperti batu karang yang tetap kokoh meski diterpa gelombang. Dalam kehidupan modern, ketenangan bukan lagi ditemukan di tempat sunyi, tetapi di kemampuan menjaga kejernihan pikiran di tengah kebisingan. Ketenangan bukan berarti tidak terpapar, tetapi mampu mengolah paparan itu dengan bijak. Seseorang yang telah menata batinnya tidak memusuhi media sosial, tetapi ia memberikan jarak yang sehat. Ia tahu kapan harus hadir, kapan harus berhenti, dan kapan harus memulihkan diri dari kelelahan informasi. Pada akhirnya, manusia tidak diminta untuk menutup mata dari dunia, melainkan diminta untuk membuka mata dengan kesadaran yang lebih dalam. Arus informasi akan terus mengalir, mungkin semakin deras dari tahun ke tahun. Namun, yang menentukan apakah kita tenggelam atau tetap terapung, bukanlah kekuatan arus, melainkan ketenangan dalam diri. Disitulah kebijaksanaan spiritual bertemu dengan tuntutan modern, dalam kemampuan untuk tetap tenang, tetap jernih, dan tetap menjadi diri sendiri, meski dunia terus berisik tanpa henti. Ketidakpastian karier modern berjalan dengan iman pada proses di zaman yang bergerak begitu cepat. Ketidakpastian menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan karier manusia modern. Tidak ada lagi jalan yang sepenuhnya stabil. Tidak ada lagi profesi yang benar-benar kebal terhadap perubahan. Teknologi menggantikan pekerjaan, industri berubah arah, dan kesempatan datang dengan cara yang semakin tak terduga. Dalam kondisi seperti ini, seseorang sering merasa bahwa fondasi tempat ia berdiri menjadi rapuh, seolah hidup bisa bergeser kapan saja tanpa memberi tanda terlebih dahulu. Dalam suasana seperti itu, Stoikisme memberi perspektif yang tenang, bahwa hidup tidak pernah meminta kita memastikan segalanya, melainkan menuntut kita untuk hadir sepenuh hati dalam proses. Di balik setiap usaha, selalu ada wilayah yang tidak kita kuasai. Kita hanya mengendalikan kualitas tindakan kita, bukan hasilnya. Dan dalam dunia kerja modern yang penuh kompetisi, kesadaran ini menjadi jangkar bagi mereka yang mudah diguncang oleh rasa tidak pasti. Banyak orang hari ini hidup dengan kecemasan yang halus namun terus-menerus. Takut gagal, takut tertinggal,
takut tidak memenuhi ekspektasi keluarga, atau takut waktunya habis tanpa pencapaian yang dianggap bernilai. Kecemasan itu muncul karena kita terlalu terpaku pada gambaran hasil akhir yang belum tentu sejalan dengan ritme kehidupan. Kita lupa bahwa karier bukanlah perlombaan linear, melainkan perjalanan dengan tanjakan, turunan, persimpangan, dan terkadang jalan buntu yang memaksa kita mengubah arah. Monolog batin seseorang yang sedang menghadapi ketidakpastian karier seringkali diwarnai pertanyaan, apakah aku membuat keputusan yang benar? Apakah ini jalan yang terbaik? Apakah aku sudah cukup? Namun, dalam dimensi spiritual yang netral, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk dicari secara instan. Jawabannya ditemukan seiring kita melangkah, bukan sebelum kita bergerak. Hidup, dengan segala ketidakterdugaannya, justru meminta kita berani melanjutkan langkah meski peta belum lengkap. Seseorang yang bijak tidak memaksa kepastian dari masa depan. Ia tahu bahwa kepastian bukan syarat untuk bergerak maju. Yang ia butuhkan hanyalah kejelasan niat dan kesetiaan pada usaha hari ini. Ketika ia bekerja dengan integritas, ketika ia menata langkah tanpa tergesa, dan ketika ia berserah pada hasil yang berada di luar kendalinya, ia sedang membangun fondasi yang jauh lebih kokoh daripada sekadar mengejar hasil semata. Ia membangun keteguhan batin. Dalam dunia profesional modern, seringkali kita melihat orang yang seolah tahu kemana hidup mereka mengarah, karier mapan, langkah yang terencana, dan masa depan yang tampak cerah. Namun, kita tidak melihat ketidakpastian yang mereka lalui sebelum tiba di sana. Kita tidak melihat malam ketika mereka meragukan diri sendiri, atau momen ketika mereka mempertanyakan apakah semua ini sepadan. Hidup selalu terlihat lebih rapi jika kita hanya melihat hasil akhirnya. Kesadaran spiritual mengajak kita untuk memahami bahwa proses adalah tempat pembentukan karakter. Ketika pekerjaan tidak pasti, ketika kesempatan terasa jauh, atau ketika jalan yang dipilih terasa berat, kita sedang ditempa menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Ketidakpastian bukan musuh. Ia adalah ruang tempat kita belajar tentang diri sendiri, tentang kesabaran, ketahanan, dan kemampuan untuk tetap berdiri meski peta belum lengkap. Dalam monolog yang lebih dalam, seseorang berkata kepada dirinya sendiri, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku tahu bahwa aku sedang berusaha, dan usahaku hari ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kulihat sekarang." Pernyataan ini bukan sekadar penghiburan, tetapi bentuk keberanian yang tenang, keberanian untuk mempercayai proses, bahkan ketika arah belum jelas. Pada akhirnya, hidup tidak menjanjikan garis lurus, tetapi menjanjikan perjalanan yang bermakna bagi mereka yang mampu melihat nilai dalam setiap langkah. Ketidakpastian karier bukanlah tanda bahwa seseorang gagal mengatur hidupnya, melainkan tanda bahwa ia sedang berjalan di dunia nyata, dunia yang berubah, dunia yang menantang, dan dunia yang menuntut kesadaran serta fleksibilitas. Kita tidak selalu tahu apa yang menunggu di depan, namun dengan hati yang stabil dan langkah yang jujur, kita dapat menjalani perjalanan ini dengan damai. Sebab yang membuat perjalanan bermakna bukan hanya tujuan, tetapi keberanian dan kepercayaan diri untuk tetap berjalan meski arah belum sepenuhnya tampak. Keramaian kota dan kesunyian jiwa menemukan kedamaian dari dalam di tengah hiruk-pikuk kota modern. Manusia hidup dalam ironi yang begitu jelas. Semakin ramai dunia di luar, semakin sunyi ruang di dalam dirinya. Kota dipenuhi cahaya, suara, aktivitas, dan ambisi. Setiap sudut seolah bergerak tanpa henti. Setiap orang berjalan tergesa, dan setiap momentum terasa seperti perlombaan yang tidak pernah selesai. Namun, di balik semua dinamika itu, manusia sering menanggung kekosongan yang tidak terlihat. Suatu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh keramaian, hanya bisa diisi oleh kedalaman. Kesunyian jiwa bukan berarti tidak ada suara di sekitar. Ia adalah perasaan bahwa seseorang terpisah dari dirinya sendiri. Dan ironisnya, kesunyian itu justru paling sering muncul di tempat yang paling ramai. Sebab yang membuat batin menjadi sepi bukan kurangnya suara dari luar, melainkan hilangnya hubungan dengan suara dari dalam. Dalam kondisi seperti ini, stoikisme dan spiritualitas netral memberi satu pelajaran penting, bahwa kedamaian sejati tidak datang dari lingkungan, melainkan dari kualitas kesadaran yang kita bawa. Manusia modern terbiasa mencari ketenangan dengan berpindah ruang.
pergi berlibur, menjauh dari kota, atau mencari tempat sunyi untuk sementara. Namun ketenangan seperti itu hanya sementara, karena ia didapat dari perubahan fisik, bukan perubahan batin. Ketika seseorang kembali ke rutinitas, kegelisahan muncul lagi, seolah ketenangan yang baru saja didapat menguap begitu saja. Hal ini menegaskan satu kenyataan sederhana, bahwa ketenangan sejati tidak bergantung pada tempat, tetapi pada cara seseorang mengelola batinnya. Dalam monolog formal yang jujur, seseorang mungkin berkata, "Aku hidup di antara banyak manusia, tetapi aku tidak selalu hadir dalam diriku sendiri." Kalimat ini menggambarkan kondisi umum masyarakat modern, hadir secara fisik, namun absen secara batin. Kesadaran terpecah oleh notifikasi, tuntutan pekerjaan, ekspektasi sosial, dan standar hidup yang terus meningkat. Dalam keadaan seperti itu, hidup menjadi sekadar serangkaian respons otomatis, bukan perjalanan yang dijalani dengan kesadaran penuh. Spiritualitas netral menawarkan cara pandang berbeda, bahwa di balik keramaian, seseorang masih dapat menemukan ruang sunyi untuk dirinya. Ruang ini bukan tempat, melainkan keadaan. Ia dapat ditemukan melalui jeda, melalui pemikiran yang jernih, atau melalui kemampuan menerima segala dinamika hidup tanpa harus tarimbang-ambing olehnya. Istilah yang tepat bukan melarikan diri dari keramaian, tetapi membangun ruang batin di tengah keramaian. Seseorang yang memiliki ruang batin tidak mudah dikalahkan oleh stres. Ia tetap tenang di tengah tuntutan, tetap hadir meski pikirannya penuh beban, dan tetap mampu merasakan hidup meski ritmenya cepat. Ia tidak mencari keheningan dari luar. Ia menciptakannya dari dalam. Dan kemampuan ini bukan hadir secara instan. Ia lahir dari latihan panjang untuk mengenali diri, memahami emosi, dan menerima kenyataan tanpa perlawanan yang berlebihan. Dalam konteks modern, kemampuan menemukan kedamaian dari dalam menjadi sangat penting. Banyak orang tersesat dalam pencarian validasi, pencapaian, dan pengakuan. Aktivitas terus bertambah, waktu terus habis, tetapi rasa puas tidak kunjung datang. Seseorang merasa tidak pernah cukup. Hidup terasa seperti perlombaan yang memaksa, bukan perjalanan yang alami. Tetapi, ketika seseorang mulai menata kembali hubungannya dengan dirinya sendiri, ia menemukan bahwa yang ia cari selama ini bukanlah tempat yang tenang, melainkan kesadaran yang tenang. Dalam monolog yang lebih dalam, seseorang mungkin menyadari bahwa kota tidak pernah benar-benar padat. Yang padat adalah pikirannya sendiri. Kota tidak pernah benar-benar bising. Yang bising adalah kecemasan yang tidak pernah diberi ruang untuk dipahami. Dengan melihat ke dalam, ia mengetahui bahwa kesunyian bukan musuh, melainkan pintu menuju pemulihan. Kesunyian bukan kekosongan, tetapi kesempatan untuk kembali terhubung dengan inti diri. Pada akhirnya, kedamaian bukan tentang sejauh apa kita pergi dari keramaian, tetapi seberapa dekat kita dengan diri sendiri. Dunia boleh bergerak cepat, kota boleh tidak pernah tidur, tetapi jiwa manusia tidak harus kehilangan ritmenya. Dan ketika seseorang berhasil menemukan pusat ketenangan dalam dirinya, ia akan menyadari bahwa bahkan di tengah kota yang paling riuh sekalipun, ia dapat berjalan dengan damai, berpikir dengan jernih, dan hidup dengan penuh kesadaran. Karena ia tidak lagi mencari kedamaian, ia menjadi kedamaian itu sendiri. Hubungan yang rumit, mengikhlaskan, tanpa menyalahkan dalam perjalanan hidup. Hubungan antar manusia selalu menjadi wilayah yang paling halus sekaligus paling rentan. Kita dapat merencanakan karier, mengatur jadwal, bahkan merancang masa depan. Tetapi hubungan tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendali kita. Ada kehendak lain di dalam diri orang lain, kehendak yang tidak dapat kita paksa, bentuk yang tidak dapat kita cetak, dan arah yang tidak selalu selaras dengan harapan pribadi. Inilah yang menjadikan hubungan begitu indah sekaligus menyakitkan. Ia menghubungkan manusia, tetapi juga menguji jiwa. Dalam era modern, dinamika hubungan menjadi semakin rumit. Standar yang tak realistis terbentuk dari ilusi media sosial. Ekspektasi pasangan dipengaruhi oleh kisah-kisah yang diproses secara estetis, bukan secara nyata. Banyak orang merasa hubungan seharusnya selalu mulus, penuh perhatian, tanpa konflik, seperti kaplikan-kaplikan romantis yang beredar di layar. Namun kenyataan tidak bergerak dengan kamera yang memilih sudut terbaik. Ia bergerak dengan kejujuran yang seringkali tidak kita siap hadapi. Ketika hubungan menjadi retak atau berakhir, manusia cenderung mencari pihak yang salah. Kita ingin menemukan alasan, menuntut penjelasan,
atau sekadar mencari seseorang yang bisa memikul rasa sakit itu. Namun, spiritualitas netral dan ajaran stoikisme memberikan sudut pandang yang lebih dewasa, bahwa tidak semua yang berakhir adalah kesalahan seseorang. Terkadang, hubungan berakhir bukan karena kejahatan, melainkan karena pertumbuhan. Dua manusia tidak selalu tumbuh ke arah yang sama, dan itu bukan dosa. Itu bagian dari alur kehidupan. Dalam monolog batin yang jujur, seseorang mungkin berkata, "Aku telah memberi yang terbaik, namun dunia tetap memisahkan kami." Jika demikian, mungkin ini bukan tentang siapa yang salah, tetapi tentang apa yang harus dipahami. Kalimat ini bukan bentuk penghiburan kosong. Ia adalah pengakuan bahwa dalam hubungan ada batas-batas alami yang tidak bisa dilampaui. Oleh niat baik semata, mengikhlaskan berarti memahami bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki, bahwa kehadiran seseorang dalam hidup kita tidak selalu ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Ada orang yang hadir untuk memberi pelajaran, bukan masa depan. Ada yang singgah untuk menguatkan, bukan menetap. Ada pula yang masuk dalam hidup kita hanya untuk menunjukkan sisi yang selama ini tersembunyi dalam diri. Baik itu kelembutan maupun luka yang perlu disembuhkan. Namun mengikhlaskan tidak boleh disamakan dengan menghapus rasa. Mengikhlaskan adalah menerima perasaan yang muncul tanpa membiarkannya menguasai kita. Ia adalah bentuk kebijaksanaan untuk duduk bersama rasa sakit tanpa melawan, tanpa menolak, dan tanpa menyalahkan. Dalam keheningan batin, seseorang perlahan memahami bahwa hubungan yang berakhir bukan menunjukkan bahwa ia tidak layak, melainkan bahwa ceritanya dengan orang itu telah selesai pada waktunya. Dalam konteks modern, di mana hubungan seringkali diukur dengan validasi eksternal, kemampuan untuk mengikhlaskan menjadi kekuatan yang langka. Banyak orang bertahan dalam hubungan yang tidak sehat hanya karena takut dicap gagal. Banyak pula yang menyalahkan diri sendiri tanpa melihat bahwa ada faktor-faktor di luar kendali. Padahal dalam spiritualitas netral, kita diajarkan untuk melihat hubungan sebagai bagian dari alur besar kehidupan. Sebuah alur yang tidak selalu kita pahami hari ini, namun akan tampak lebih jelas seiring waktu berjalan. Mengikhlaskan tanpa menyalahkan mengajarkan kita untuk menghormati setiap jiwa yang pernah berjalan bersama kita, bahkan jika akhirnya berpisah. Ia mengajarkan bahwa keindahan hubungan tidak hanya diukur dari lamanya kebersamaan, tetapi juga dari kedalaman pembelajaran yang diberikan. Ketika seseorang mampu melihat hubungan dari sudut pandang ini, ia tidak lagi menyesali masa lalu, tetapi mensyukuri perjalanan yang telah ia lalui. Pada akhirnya, hubungan manusia tidak bisa dipaksakan. Ia hanya bisa diupayakan, dipelihara, atau ketika waktunya tiba dilepaskan dengan hormat. Seseorang yang telah mengerti makna ini akan berjalan dengan hati yang lebih ringan. Ia menyadari bahwa tidak semua orang yang ia cintai harus menjadi miliknya, dan tidak semua yang melepaskan dirinya berarti mengkhianatinya. Terkadang, berpisah adalah cara kehidupan menunjukkan arah baru yang lebih sesuai bagi masing-masing jiwa. Dan ketika seseorang mampu mengikhlaskan dengan ketenangan, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada hubungan yang dipertahankan dengan paksaan. Kedewasaan batin, sebuah kedewasaan yang memahami bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki, dan merelakan tidak selalu berarti kehilangan. Kadang, merelakan justru adalah bentuk cinta paling dalam yang bisa diberikan oleh seorang manusia. Ketika dunia tampak tidak adil, memegang kendali pada reaksi, bukan realitas. Ada masa ketika seseorang berdiri di tengah hiruk-pikuk peristiwa dunia dan merasa bahwa ketidakadilan terjadi di segala arah. Rasanya seperti hidup terus menumpuk beban tanpa memberikan ruang untuk bernapas. Kejahatan terjadi tanpa alasan yang jelas, usaha yang jujur tidak selalu berbuah, dan mereka yang lalai seringkali tampak melaju lebih cepat dari mereka yang berhati-hati. Dalam situasi seperti ini, manusia mudah merasa kecil, marah, dan tersesat. Ia bertanya, mengapa dunia tidak berjalan sebagaimana seharusnya? Namun dunia tidak pernah berjanji untuk adil. Menurut definisi manusia, dunia bergerak dengan hukum-hukum yang luas, kompleks, dan seringkali tidak dapat dibaca dari sudut pandang satu individu. Disinilah stoikisme berdiri dengan teguh, menawarkan sebuah perspektif yang kuat dan spiritualitas yang netral.
bahwa meskipun realitas tidak berada di bawah kendali kita, reaksi kita selalu berada di wilayah kekuasaan pribadi. Bahwa ketidakadilan mungkin tidak dapat kita hilangkan sepenuhnya, tetapi ia tidak berhak menentukan bagaimana batin kita hidup dalam monolog batin yang tenang. Seseorang mungkin berkata, "Aku tidak mampu mengatur dunia, tetapi aku mampu mengatur caraku menghadapi dunia." Kalimat sederhana ini mengandung kekuatan besar. Ia memindahkan kontrol dari luar ke dalam, dari peristiwa ke kesadaran. Dan perubahan kecil dalam pusat kendali ini mampu menentukan arah seluruh kehidupan di era modern. Ketidakadilan tampak semakin kasat mata. Informasi tersebar begitu cepat, memperlihatkan tragedi, konflik, ketimpangan, dan keputusan yang merugikan banyak orang. Media sosial memperbesar setiap kejadian, menempatkan kesedihan dan kemarahan ke dalam genggaman tangan manusia. Seseorang bisa merasa dunia sedang runtuh hanya karena melihat lini masa penuh berita buruk. Padahal, yang runtuh bukan dunia yang runtuh, adalah ketenangan batinnya sendiri. Spiritualitas netral mengajak manusia untuk tetap berbelas kasih tanpa kehilangan keseimbangan, untuk melihat penderitaan dunia tanpa membiarkan dirinya tenggelam di dalamnya, untuk memahami bahwa meskipun ia tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, ia selalu punya kekuatan untuk memutuskan bagaimana ia bertindak dan merespon. Ketidakadilan dalam bentuk apapun adalah ujian terhadap kualitas batin seseorang. Apakah ia menjadi pahit dan penuh kebencian, atau ia belajar tetap jernih dan berpegang pada nilai yang benar? Apakah ia membalas dunia dengan sikap yang sama buruknya, atau ia memilih untuk menyalakan lilin walau api lilin itu kecil? Disinilah inti kebijaksanaan stoik, bukan tentang berubah menjadi acuh, tetapi tentang tetap terhormat meski dunia tidak selalu demikian. Dalam dunia kerja, ketidakadilan tampak ketika usaha seseorang tidak dihargai. Dalam hubungan sosial, ketidakadilan hadir saat niat baik dibalas dengan prasangka. Dalam masyarakat, ketidakadilan muncul melalui keputusan yang tidak merata. Dan dalam kehidupan pribadi, ketidakadilan sering muncul melalui peristiwa yang menimpa tanpa alasan yang dapat diterima logika. Semua ini adalah bagian dari pengalaman manusia. Namun, stoikisme mengingatkan bahwa apa yang menimpa kita tidak sepenuhnya menentukan siapa kita. Yang membentuk diri kita adalah bagaimana kita memilih untuk merespon setiap kejadian tersebut. Dalam monolog formal, seseorang mungkin melanjutkan, "Jika aku menjadikan dunia sebagai penentu kualitas hidupku, maka aku akan hancur setiap kali dunia bergeser. Tetapi jika aku menjadikan diriku sebagai penjaga batinku sendiri, maka aku akan tetap teguh meski dunia bergetar." Ini bukan sekadar konsep filosofis. Ini adalah strategi untuk hidup dengan kepala tegak dalam realitas yang tidak selalu ramah. Ketika seseorang mengalihkan fokusnya dari realitas yang tidak adil menuju bagaimana ia meresponnya, ia menemukan ruang kekuatan baru di dalam dirinya. Ia memahami bahwa emosi tidak perlu dipadamkan, tetapi diarahkan. Bahwa kemarahan dapat menjadi motor aksi, bukan sumber kehancuran. Bahwa kesedihan dapat menjadi bentuk empati, bukan alasan untuk berhenti. Dan bahwa ketidakadilan dapat menjadi panggilan untuk memperbaiki, bukan pembenaran untuk menyerah pada akernia. Dunia memang tidak selalu berjalan dengan proporsi yang tepat. Ia tidak selalu memberi sesuai usaha, tidak selalu menghibur mereka yang terluka, dan tidak selalu menghukum mereka yang bersalah. Tetapi manusia mempunyai kemampuan untuk tetap jernih, tetap terhormat, dan tetap memilih tindakan yang selaras dengan nilai-nilai yang diyakininya. Inilah kebebasan tertinggi yang tidak bisa diambil oleh siapapun, kebebasan untuk merespon dengan kesadaran. Dan ketika seseorang memegang kendali atas reaksinya, dunia tidak lagi terasa begitu menakutkan. Ia mungkin tetap keras, tetap kacau, tetap tidak sempurna, namun manusia yang tenang di dalam dirinya tidak lagi menjadi korban realitas. Ia menjadi penentu kualitas hidupnya sendiri. Ia tidak menguasai dunia, ia menguasai dirinya di dalam dunia. Dan disitulah letak kekuatan spiritual yang paling murni. Ketika hidup tak sesuai rencana, belajar menundukkan ego dan menerima realitas. Ada satu fase dalam hidup yang seringkali paling sulit kita hadapi, ketika segala sesuatu tidak berjalan sebagaimana yang telah kita rancang dengan cermat. Kita, sebagai manusia modern, hidup dengan paradigma kontrol bahwa setiap tujuan harus dapat dicapai melalui kehendak, strategi, dan usaha. Namun, pada kenyataannya,
Tidak semua hasil tunduk pada perhitungan kita. Di titik inilah, ego kita mulai gelisah. Ia memberontak, menolak menerima bahwa dunia tidak bergerak mengikuti garis yang telah kita gambar. Tetapi justru di ruang antara keinginan dan kenyataan itulah, stoikisme memperlihatkan ketegasannya. Hidup bukan tentang memaksa rencana kita terjadi, melainkan tentang menyesuaikan diri ketika rencana tersebut harus berubah. Seringkali, kita merasa bahwa perubahan arah hidup adalah bentuk kegagalan, padahal bisa jadi itu adalah koreksi lembut dari alam, atau kehidupan, atau apapun kekuatan yang berada di luar diri kita. Egolah yang membuat kita bersikeras bahwa satu-satunya jalan adalah jalan yang telah kita pilih. Egolah yang membuat kita menganggap bahwa perubahan rencana adalah kekalahan pribadi. Padahal, stoikisme mengingatkan bahwa kehidupan itu dinamis, bahwa segala yang hidup tunduk pada hukum perubahan, dan bahwa kedewasaan sejati terletak pada kemampuan membaca arah angin, bukan hanya memaksa kapal bergerak ke tempat yang sama sekali tidak lagi memungkinkan. Dalam dunia modern, kita hidup dalam laju yang terlalu cepat, di mana standar kesuksesan dipenuhi oleh pencapaian yang terukur dan penilaian eksternal. Kita menyaksikan teman, rekan, influencer, atau figur publik memamerkan keberhasilan mereka, seolah-olah rencana mereka selalu berjalan mulus. Tak heran bila kita memiliki ilusi bahwa rencana yang solid seharusnya menjamin hasil yang sempurna. Maka ketika kenyataan menampar, kita merasa rusak, merasa ada yang salah dengan kita. Padahal, semua orang mengalami hal yang sama, mereka hanya tidak menunjukkannya. Menerima bahwa beberapa rencana harus berubah bukanlah tanda bahwa kita kurang keras berusaha, tetapi tanda bahwa kita siap menundukkan ego dan bersikap selaras dengan realitas. Ada batas-batas yang tidak dapat kita lewati, ada waktu yang tidak dapat kita percepat, ada orang-orang yang tidak dapat kita paksa berubah, dan ada situasi-situasi yang tidak dapat kita kendalikan. Penerimaan ini bukan sikap pasrah tanpa daya, melainkan tindakan sadar untuk melihat dunia apa adanya, bukan sebagaimana kita inginkan. Ketika rencana kita gagal, kita dapat memilih menghukum diri sendiri dengan ekspektasi yang tidak realistis, atau melihatnya sebagai undangan untuk menyesuaikan langkah. Ada kalanya perubahan rencana bukan kemunduran, melainkan penyelamatan, bukan hambatan, melainkan perlindungan yang tidak kita sadari. Sebagian dari kita mungkin merasa tersesat ketika harus menyimpang dari rute awal. Namun bila kita mau jujur, ada banyak titik dalam hidup di mana jalan yang disimpangkan justru membawa kita ke tempat yang lebih jernih, lebih matang, dan lebih sesuai dengan kapasitas kita. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari hidup yang selalu sesuai rencana, tetapi dari kemampuan kita menerima bahwa rencana hanya alat, bukan kepastian. Kita adalah makhluk yang bergerak, bukan mesin yang ditentukan oleh satu jalur. Maka ketika hidup tidak berjalan sebagaimana yang kita kehendaki, mungkin yang perlu kita ubah bukan dunia, melainkan cara kita memahami dunia. Dan dalam pemahaman yang lebih luas itulah, ego perlahan mereda, hati menjadi lebih lapang. Dan kita menyadari bahwa perubahan rencana bukanlah akhir, itulah awal dari kebijaksanaan. Ketenangan di era informasi, berlebih belajar menjaga jiwa dari kebisingan dunia digital. Ada satu tantangan besar pada zaman modern yang jarang kita sadari karena kehadirannya begitu halus, begitu konstan, dan begitu menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari. Banjir informasi. Kita hidup dalam era di mana setiap menit membawa gelombang baru notifikasi, opini, berita, perdebatan, drama, dan tuntutan sosial. Informasi datang dari segala arah, masuk melalui layar, yang selalu berada di genggaman. Dan tanpa kita sadari, ketenangan batin yang dulu mudah ditemukan dalam jeda, kini menjadi kemewahan yang semakin langka. Stoikisme, dalam kebijaksanaannya yang klasik, namun masih relevan, mengingatkan bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang diberikan oleh dunia, melainkan sesuatu yang harus kita lindungi dari dunia. Di tengah gemuruh informasi yang tak henti-hentinya, kita perlu menyadari bahwa tidak semua hal pantas memasuki ruang batin kita. Banyak dari apa yang kita lihat dan dengar bukanlah sebuah kebutuhan, melainkan sekadar kebisingan. Dalam era digital, setiap orang dapat bersuara, dan setiap suara ingin terdengar paling keras. Kita dihadapkan pada derasnya opini yang seringkali tidak memiliki kedalaman, tetapi memiliki volume besar. Kita melihat konflik daring, perdebatan politik, gosip selebritas, kritik terhadap pilihan hidup orang lain,
serta arus konten yang dirancang untuk memicu emosi paling reaktif dari diri kita. Tidak mengherankan bila banyak orang mengalami kelelahan mental, kecemasan, bahkan rasa rendah diri. Semuanya berasal bukan dari dunia nyata, tetapi dari dunia digital yang terus-menerus menuntut perhatian. Dalam kondisi seperti ini, kita ditantang untuk hidup sebagaimana ajaran Stoik, memilih dengan sadar apa yang layak masuk ke dalam pikiran kita. Bila dahulu kebijaksanaan berarti menguasai diri dari godaan eksternal, kini kebijaksanaan berarti mengerti kapan harus menutup layar, kapan harus berhenti membaca komentar, kapan harus menjauh dari perdebatan yang tidak pernah berakhir. Kehidupan modern menuntut kita bukan hanya untuk kuat secara mental, tetapi juga selektif secara digital. Ada banyak dari kita yang merasa kewalahan karena membandingkan hidup sendiri dengan representasi hidup orang lain di media sosial. Kita melihat pencapaian orang lain yang tampak sempurna, hasil editan yang terlihat alami, kebahagiaan yang tampaknya tanpa jeda, dan tanpa sadar, kita memasukkan semuanya ke dalam jiwa kita, lalu membiarkan diri merasa kurang. Kita lupa bahwa sebagian besar yang kita tonton adalah kurasi, bukan kenyataan. Bahwa kita sedang membandingkan hidup penuh luka kita dengan potongan terbaik hidup orang lain. Disinilah stoikisme kembali berbicara. Jangan biarkan hal-hal di luar kendali menguasai apa yang ada di dalam dirimu. Ketenangan di era ini bukan hanya tentang berdiam diri. Itu adalah tindakan aktif untuk menciptakan jarak antara diri dan kebisingan. Kita harus belajar untuk menguasai aliran informasi, bukan menjadi korban dari arusnya. Kita perlu memahami bahwa tidak semua berita harus diterima, tidak semua opini harus ditanggapi, dan tidak semua perdebatan harus diikuti. Ada kalanya kebijaksanaan terletak dalam diam, bukan dalam respons, dalam memilih untuk tidak ikut larut, bukan dalam menunjukkan bahwa kita tahu segalanya. Ketika kita mulai menyeleksi apa yang kita konsumsi secara mental, kita perlahan akan menemukan ruang untuk diri sendiri, ruang untuk berpikir, merenung, dan merasakan kembali kehadiran hidup tanpa perantara layar. Ruang yang dulu natural di zaman para filsuf, namun kini harus kita perjuangkan. Namun perjuangan ini bukanlah tanda kelemahan. Justru di era yang penuh kebisingan, kemampuan untuk menciptakan hening adalah bentuk kekuatan batin tertinggi. Ketenangan bukan hadiah yang diberikan dunia digital. Itu adalah disiplin yang kita bangun sendiri. Dan hanya ketika kita memiliki keberanian untuk melindungi batin dari arus informasi yang tidak perlu, kita akhirnya dapat merasakan kedamaian yang stabil, kedamaian yang tidak bergantung pada situasi luar, tetapi lahir dari kendali yang kokoh atas diri sendiri. Inilah pesan stoikisme yang tetap abadi di tengah dunia yang terus berbicara. Bijaksanalah mereka yang memilih kapan harus mendengarkan dan kapan harus membiarkan keheningan mengambil alih. Menemukan makna di tengah kesibukan ketika hidup modern membuat kita merasa kosong. Ada ironi yang sulit kita abaikan dalam kehidupan modern. Semakin sibuk kita, semakin sering kita merasa kosong. Aktivitas kita menggunung, jadwal kita padat, notifikasi tidak pernah berhenti. Tetapi di balik semua itu ada kekosongan halus yang perlahan merambat masuk. Seolah-olah kita berlari tanpa benar-benar tahu apa yang sedang kita kejar. Kita bergerak tetapi tidak maju. Kita sibuk tetapi tidak berarti. Disinilah relevansi stoikisme kembali terasa. Sebagai pengingat bahwa manusia tidak hanya membutuhkan produktivitas, tetapi juga makna. Dunia hari ini menempatkan nilai pada hasil, kecepatan, dan pencapaian. Kita hidup dalam sistem yang memuji mereka yang selalu bergerak, yang selalu bekerja, yang selalu on. Banyak dari kita akhirnya membiarkan diri larut dalam arus. Takut berhenti, karena merasa bahwa berhenti berarti tertinggal. Kita mengira bahwa kehidupan yang sibuk akan menghasilkan kepuasan, tetapi yang kita dapat justru kelelahan yang mendalam, kelelahan yang bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Dalam kondisi seperti ini, kita sering lupa bahwa manusia bukan mesin yang dirancang untuk bekerja tanpa jeda. Kita adalah makhluk yang membutuhkan makna, membutuhkan arah, membutuhkan alasan untuk bangun setiap pagi yang lebih besar daripada sekadar daftar tugas atau target yang harus dipenuhi. Namun dunia modern tidak mengajari kita cara menemukan makna. Ia hanya mengajari kita cara mengejar lebih banyak, dan lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik. Stoikisme mengajarkan bahwa makna tidak ditemukan di luar diri, tetapi dalam cara kita menjalani apapun yang ada di depan kita.
Kita mungkin tidak bisa mengubah struktur dunia kerja, tuntutan sosial, atau tekanan ekonomi yang memaksa kita terus bergerak. Namun kita bisa mengubah cara kita memaknai setiap langkah. Kita bisa belajar untuk mengembalikan kesadaran kita pada apa yang benar-benar penting, pada apa yang memberikan kekuatan, bukan hanya beban. Dalam kesibukan yang tidak berujung, banyak dari kita kehilangan kontak dengan diri sendiri. Kita lupa mendengarkan suara hati yang pelan, karena suara luar jauh lebih keras. Kita lupa bahwa kebermaknaan tidak berasal dari apa yang kita capai, tetapi dari bagaimana kita hadir sepenuhnya di dalam prosesnya. Ada pekerjaan yang mungkin terlihat sepele, tetapi bisa menjadi sumber kebanggaan bila dilakukan dengan integritas. Ada peran kecil dalam keluarga yang mungkin terasa biasa, tetapi sesungguhnya menjadi penopang keutuhan hidup orang lain. Ada momen-momen sederhana yang bila disadari dengan jernih, dapat memberikan rasa cukup yang tak pernah kita bayangkan. Dalam arus kehidupan yang cepat, kita sering terjebak dalam ilusi bahwa makna adalah sesuatu yang harus dicari melalui hal-hal besar. Kesuksesan signifikan, perubahan monumental, pencapaian luar biasa. Padahal, makna sering hadir dalam ruang kecil yang selama ini kita abaikan. Dalam percakapan hangat bersama seseorang yang kita sayangi, dalam pekerjaan yang diselesaikan dengan penuh perhatian, dalam langkah kecil yang membawa dampak, meskipun hanya untuk satu orang. Dalam perasaan tulus, ketika kita tahu bahwa hari ini kita telah hidup dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai kita. Namun untuk dapat melihat makna ini, kita harus berani melambat. Kita harus berani keluar sebentar dari pusaran kesibukan yang terus menuntut. Kita harus berani duduk dengan diri sendiri dan bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya membuat hidupku berarti? Pertanyaan ini tidak menyenangkan, karena seringkali jawabannya menuntut kita untuk meninjau kembali cara kita hidup selama ini. Tetapi pertanyaan inilah yang dapat membebaskan kita dari kekosongan yang diam-diam menggerogoti. Stoikisme mengingatkan bahwa hidup yang bermakna tidak harus besar, tetapi harus dijalani dengan sadar. Ketenangan dan makna hadir ketika kita mampu menyelaraskan tindakan dengan nilai, bukan hanya tuntutan. Ketika kita kembali mengingat bahwa apa yang kita lakukan bukan sekadar untuk memenuhi ekspektasi dunia, tetapi sebagai ekspresi dari siapa diri kita sebenarnya. Dan pada akhirnya, makna tidak ditemukan melalui kesibukan tanpa arah, tetapi melalui kehadiran yang penuh dalam setiap langkah. Di balik hiruk-pikuk dunia modern, kita bisa memilih untuk tetap memiliki ruang batin yang tenang, ruang di mana makna tumbuh perlahan, dalam kesederhanaan yang jujur, dalam keheningan yang kita perjuangkan, dan dalam keberanian untuk hidup sesuai dengan hati kita sendiri, melepaskan hal yang tak bisa kita kendalikan. Jalan sunyi menuju kedewasaan batin. Ada satu kenyataan yang seringkali kita ketahui secara intelektual, namun sulit kita terima secara emosional, bahwa tidak semua hal dalam hidup berada di bawah kendali kita. Kedengarannya sederhana, hampir klise, namun ketika diterapkan dalam kehidupan nyata, ketika kita benar-benar berhadapan dengan situasi yang tak dapat kita ubah, kita menyadari betapa kerasnya pergulatan batin yang harus kita lalui. Pada momen inilah stoikisme menunjukkan relevansi terdalamnya, mengajak kita memahami bahwa kedewasaan jiwa dimulai dari kemampuan melepaskan apa yang tidak pernah menjadi milik kita untuk dikendalikan. Dalam hidup modern, kontrol seolah menjadi mata uang yang sangat berharga. Kita ingin mengontrol karier, hubungan, reputasi, persepsi orang lain, bahkan alur takdir. Kita ingin dunia bergerak sesuai dengan keinginan personal yang seringkali tidak sinkron dengan realitas. Media sosial semakin memperkuat ilusi ini. Seakan-akan kita bisa membentuk segala sesuatu dengan cukup usaha atau strategi. Namun ketika dunia tidak merespons seperti yang kita harapkan, ketika seseorang pergi, ketika pekerjaan tidak berjalan baik, ketika rencana gagal, ketika hal-hal datang bertubi-tubi tanpa kita minta, disitulah kita tersadar bahwa kita tidak pernah benar-benar memiliki kendali penuh. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah mengakui batas-batas manusiawi kita, dan dengan itu membuka ruang untuk ketenangan batin yang lebih stabil. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak tunduk pada kehendak pribadi, perilaku orang lain, kondisi ekonomi, peluang yang tidak datang, penolakan yang tak terduga, keputusan yang diambil orang lain, bahkan waktu yang terus berjalan tanpa kompromi. Ketika kita bersikeras mengendalikan sesuatu yang berada di luar jangkauan kita,
jiwa kita menjadi tegang, pikiran kita dipenuhi kecemasan, tubuh kita memikul tekanan yang perlahan-lahan mengikis ketenangan kita. Kita merasa gagal bukan karena kita tidak berusaha, tetapi karena kita memaksa diri mengubah sesuatu yang memang tak bisa diubah. Ada kesunyian tertentu dalam proses menerima kenyataan ini. Kesunyian yang pada awalnya terasa menyakitkan karena ego kita dipaksa menunduk. Namun justru di sanalah kedewasaan tumbuh. Kita mulai menyadari bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh hasil yang kita dapat, tetapi oleh ketulusan upaya yang kita lakukan. Kita mulai memahami bahwa hati yang bersih jauh lebih penting daripada dunia yang sempurna. Dan kita mulai merasakan bahwa ketenangan bukan hadir dari kemenangan atas keadaan, tetapi dari berdamai dengan keadaan. Melepaskan juga berarti memberikan diri kita ruang untuk menerima hal baru. Seringkali kita menggenggam sesuatu terlalu erat karena takut kehilangannya, padahal apa yang kita pegang itulah yang justru menyakiti kita. Hubungan yang tidak sehat, ambisi yang tidak lagi relevan, ekspektasi lama yang tidak lagi sesuai dengan diri kita hari ini, atau keinginan masa lalu yang sudah tidak selaras dengan arah hidup yang sedang kita jalani. Kita bertahan bukan karena hal itu baik, tetapi karena kita takut dengan kekosongan setelah melepaskan. Padahal, kekosongan itulah yang menyediakan ruang bagi pertumbuhan. Dalam dunia modern, melepaskan sering dipandang sebagai kelemahan. Namun dalam perspektif stoikisme, justru itu adalah salah satu kekuatan terbesar. Tidak semua orang mampu membedakan mana yang menjadi tanggung jawabnya dan mana yang harus ia lepaskan kepada alur kehidupan. Tidak semua orang mampu berdiri teguh di tengah badai tanpa melawan arah angin. Tidak semua orang mampu berkata dengan tenang, "Aku sudah melakukan bagianku, sisanya bukan tugasku." Ketika kita belajar melepaskan, kita juga belajar mempercayai kehidupan. Mungkin bukan dalam makna religius tertentu, tetapi sebagai sikap batin bahwa hidup memiliki ritme yang tidak selalu dapat kita pahami pada awalnya. Bahwa ada perputaran alami yang akan membawa kita ke tempat yang tepat bila kita berhenti memaksa segala sesuatu terjadi sesuai jadwal kita sendiri. Mempercayai hidup bukan berarti pasif, melainkan aktif melakukan yang terbaik sambil menerima bahwa hasil akhirnya berada di luar kontrol kita. Pada Akornia, melepaskan bukan tentang kehilangan, itu tentang menemukan kembali diri kita sendiri, menemukan ketenangan yang tidak tergantung pada situasi eksternal, menemukan kebijaksanaan yang muncul ketika kita tidak lagi berjuang melawan arus, dan menemukan kelegaan yang hadir ketika kita menyadari bahwa dunia tidak harus selalu mengikuti kehendak kita agar kita bisa merasa damai. Dalam perjalanan panjang menjadi manusia, kemampuan melepaskan hal yang tak bisa dikendalikan adalah tanda bahwa kita mulai memahami hidup sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita inginkan. Dan di titik itulah kedewasaan batin menemukan bentuknya yang paling utuh.